Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kamila, NIM E 2019-2141 dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi sebuah video terkait inflasi dalam perspektif konvensional dan Islam oleh Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Pada video tersebut telah dijelaskan definisi dari inflasi yang diambil dalam buku Ekonomi Makro yang ditulis oleh Budiono, yaitu inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Nah, di sini saya akan menambahkan definisi dari inflasi menurut beberapa ahli, di antaranya yang pertama ada Sukirno. Menurut Sukirno, inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Menurut Julius, inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus-menerus. Sedangkan menurut Murni, inflasi adalah suatu kejadian yang menunjukkan kenaikan tingkat harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa inflasi ialah di mana naiknya harga-harga mulai dari harga sandang, pangan maupun papan di suatu negara yang terjadi secara umum. Nah, lalu kapan dapat dikatakan terjadi inflasi? Nah, inflasi ini terjadi dalam rentan waktu tertentu, misalkan dari bulan Januari sampai Oktober sampai September. Karena inflasi ini tidak hanya terjadi dalam 1-3 hari saja, tetapi dalam rentan waktu bulanan, seperti itu. Selanjutnya telah dijelaskan macam-macam dari inflasi, yaitu berdasarkan sifatnya, berdasarkan penyebab inflasi, dan berdasarkan asal dari inflasi. Macam inflasi berdasarkan sifatnya ini ada 3. Yang pertama, inflasi merayap. Inflasi merayap ini lajunya dihitung secara agregat di bawah 1-10% per tahun. Yang kedua, inflasi menengah dihitung 10-30% per tahun, sedangkan inflasi tinggi dihitung 30-100% per tahun, bahkan lebih. Selanjutnya, macam inflasi berdasarkan penyebab inflasi, yaitu yang pertama ada inflasi permintaan, di mana disebabkan dari permintaan pelanggan yang terlalu tinggi dengan persediaan yang sedikit. Yang kedua ada inflasi penawaran, yang mana kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregat. Macam-macam inflasi berdasarkan asalnya dibedakan menjadi 2, yaitu inflasi berasal dari dalam negeri dan inflasi berasal dari luar negeri. Selanjutnya telah dijelaskan juga sebab-sebab dari inflasi. Yang pertama yaitu inflasi permintaan. Inflasi permintaan ini disebabkan oleh permintaan akan barang oleh masyarakat secara berlebih. Yang kedua ada inflasi penawaran. Inflasi penawaran ini di mana penurunan penawaran total sebagai akibat dari biaya produksi yang meningkat. Yang ketiga ada inflasi campuran, yaitu campuran antara inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Pembagian inflasi dalam ekonomi Islam terbagi menjadi 2, yaitu natural inflation atau inflasi alami dan human error inflation atau kesalahan manusia. Jadi dalam natural inflation ini terjadi kenaikan harga secara alami yang tidak mampu dikendalikan oleh manusia, misalkan ketika terjadi bencana alam dan ketika akan menjelang hari raya, entah itu hari raya Idul Fitri atau hari raya lainnya, sehingga dapat menimbulkan inflasi alami. Human error inflation atau inflasi kesalahan manusia, di mana terjadinya korupsi dan administrasi yang buruk, sehingga seorang produsen mengeluarkan biaya lebih. Dan administrasi yang buruk ini terjadi ketika
ketika misalkan suatu pemerintah di suatu negara mengeluarkan pajak yang tinggi kepada produsen sehingga dapat menyebabkan biaya produksinya naik. Yang mana ketika biaya produksinya naik, si produsen ini menjual barang atau jasanya lebih tinggi dari biasanya atau menaikkan harga barang atau jasa yang dihasilkan. Dampak inflasi dalam perspektif Islam yaitu menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang. Nah, misalkan dulu kita membeli beras 1 kilo 10.000. Nah, ketika kita memiliki uang 50.000, kita dapat beras seberat 5 kg. Nah, karena adanya inflasi ini, yang dulu kita membeli beras 1 kilo 10.000 jadi 1 kilo 15.000, sehingga dulu kita dapat 5 kilo beras seharga 50.000, sekarang 50.000 itu belum tentu dapat beras 5 kilo, malah berkurang gitu. Jadi kita harus mempunyai uang 75.000 dulu untuk mendapatkan beras 5 kilo. Jadi inflasi ini sangat berdampak pada penurunan nilai mata uang. Dampak inflasi yang kedua yaitu menurunkan semangat masyarakat untuk menabung. Yang ketiga, fungsi pembayaran di muka. Yang keempat, fungsi perhitungan. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam ada dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Yang kedua, kebijakan moneter, yaitu Bank Indonesia harus mengarahkan kebijakan moneternya untuk mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang demi mencapai kestabilan harga. Sekian tanggapan saya terkait video inflasi dalam perspektif konvensional dan Islam dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.